Nah, Bu Novi, kali ini kita mau bahas apa, Bu Novi? Kita kali ini mau membahas baik saja tidak cukup. Baik saja tidak cukup. Jadi kalau kita sebagai karyawan tuh ternyata baik saja tidak cukup. Iya. Jadi kadang gini loh, saya pernah ngeliat orang, anak itu sebenarnya bagus sih. Iya, bagus Tapi, attitude-nya maksudnya. Nah, itu bagus sih dan baik sih, kerjanya juga beres. Tapi ya kok gitu aja ya posisinya kan, gitu loh. Halo, Talks. Sekarang di salah satu hotel di kawasan Surabaya Timur ya, Bu Novi ya? Ya, ini timur atau selatan ya? Timur ini. Oh, timur. Iya, oke, timur. Baratajaya nih kan? Oh, Jalan Nginden. Nginden. Iya, Jalan Nginden. Di Jalan Nginden, kita di Lalisa Hotel, salah satu hotel baru ya di Surabaya, Bu Novi ya? Iya, betul. Dan ini bintang 3+. Jadi etnik modern ya, Bu Novi ya. Jadi kalau kita masuk ke lobby tadi kan ada etnik-etniknya. Tapi nuansanya juga nggak suram kan. Biasa kita masuk di hotel yang karena kaca-kacanya banyak sehingga terang pencahayaannya. Terus atapnya tinggi juga. Ceilingnya tinggi juga. Terus kemudian ini bintang 3+. Kenapa bintang 3+? Ada poolnya. Oke, iya. Poolnya keren sih ya. Iya, keren tuh di sana luas. Terus selain itu apa lagi ya? Nah, di sini ada beberapa fasilitas sih. Ada gymnya juga, kemudian ada kids zone, kemudian ada spa. Nah, di sini spa ya. Saya spa. Nah, dan fasilitas lainnya juga ada meeting room, ada 4 meeting room di sini. Kemudian ada banyak package juga di sini. Wow, ada arisan package. Start from 170.000 per pax. Nah, oke, ibu-ibu, kakak-kakak yang mau kumpul-kumpul masih ada ya ini. Terus arisan ada birthday package start from 150.000. Oke. Terus ada engagement package start from 7.500.000. Nah, ini yang muda-muda ini yang lagi namanya memulai hidup baru. Tuh, setelah engage kan wedding package. Iya. Nah, ini jadi ada ini tempatnya kalau untuk wedding ini acara tempatnya cukup bagus. Betul. Ya. Dan bisa di poolnya ya kayaknya ya kalau sore atau malam itu kan, karena tempatnya cukup keren. Dan di sini juga lingkungannya dekat dengan kampus. Dekat kampus, dekat pusat bisnis. Lalu kemudian ada juga rumah sakit juga internasional ya. Ada rumah sakit internasional, betul. Terus kuliner, jadi pastinya. Kalau yang dari luar kota berkunjung ke Surabaya, pengen kulineran di sekitar sini banyak sekali. Tuh, dekat dengan Marina juga ya, Plaza Marina. Iya. Plaza Marina. Cuma 5 menit aja ya. Terus daerah ini sih ke Ngagel dan sebagainya, ini kan sudah tempat-tempat makan semuanya. Betul. Nah, Bu Novi, kali ini kita mau membahas apa, Bu Novi? Kita kali ini mau membahas baik saja tidak cukup. Baik saja tidak cukup. Jadi kalau kita sebagai karyawan tuh ternyata baik saja tidak cukup. Iya, kan gini toh, kalau kita jadi karyawan seringkali harus baik itu ya, menjadi karyawan yang baik gitu ya, Karyawan yang nggak neko-neko gitu kan. Nah, terus akhirnya harus disiplin. Betul, gitu. Jadi good not great gitu ya. Harusnya good to great gitu ya. Jadi dari karyawan yang baik menjadi karyawan yang great. Gitu. Jadi yang good itunya tadi apa aja yang pasti disiplin kan tadi itu kan. Cukup, ya. Masuk kerja jam 8 pagi ya nggak pernah telat. Nggak pernah telat, nggak pernah absen, nggak pernah jarang sakit. Izin. Iya. Loh, kok jarang izin? Saya waktu muda, punya teman kantor, dia bisa selama 3 tahun itu tidak pernah sakit, tidak pernah terlambat, tidak pernah izin, tidak pernah cuti. Jadi setahun full masuk. Begitu. Jadi karyawan benar-benar teladan. Saya nggak pernah cuti dulu juga. Dan pernah tapi sering telat. Dan dapat hadiah atas kedisiplinannya. Dapat hadiah dipampang ya tentunya. Betul. Nah, itu perlu dipertahankan, jangan sampai terus kemudian kita jadi karyawan telatan bukan teladan ya.
Jadi disiplin saja tidak cukup gitu. Betul. Ya. Terus yang lainnya apa nih? Apa ya? Bekerja sesuai dengan rule yang ada. Sesuai, bukannya kerja harus sesuai SOP. Loh iya. Nah, terus? Jadi tekun sesuai dengan SOP itu, nggak ada pelanggaran sama sekali. Nah, kemudian justru karena saking patuhnya tidak pernah melakukan inovasi, improvement, betul, atau memberikan usulan-usulan bagaimana supaya pekerjaan jadi lebih baik. Maksudnya begitu. Jadi betul, jadi SOP-nya sudah seperti itu, ya sudahlah saya mandu seperti itu. Kerja misalnya jam 5 sore, kalau nggak ada lemburan ya sudah jam 5 saya pulang. Oke. Nah, terus kemudian kalau ada lemburan saya kerjakan sesuai dengan selesainya pekerjaan tersebut. Nah, itu kan memang. Jadi maksudnya lempeng kencang patuh, tapi justru menjadi seperti robot. Yang sudah disetting gitu. Betul. Ya. Jadi kadang gini loh, saya pernah ngeliat orang, anak itu sebenarnya bagus sih. Ya, bagus attitude-nya maksudnya. Itu bagus sih dan baik sih, kerjanya juga beres. Tapi ya gitu-gitu aja. Oh, maksudnya karirnya begitu-begitu saja. Betul. Gitu ya. Gitu aja. Gitu. Terus kemudian ketika dipanggil ya manut, ya kan dikasih arahan ya manut gitu kan. Tapi ya kok gitu aja posisinya kan gitu loh. Oke. Nah, kan jadi pertanyaan. Betul, kan, gitu. Tapi artinya bukan berarti kemudian kita menghimbau untuk jadi nakal, jadi tukang terobos gitu ya, maksudnya nggak sesuai aturan, bukan begitu kan? Bukan berarti kemudian kita harus cheating kan, harus kemudian menjaga temen, karena kan anak seperti itu kan sebenarnya anak yang tidak pernah konflik dan sebagainya kan gitu loh. Nah itu yang sebenarnya ya baik sih ya kan, tapi apakah cukup jadi karyawan seperti itu aja? Jadi disiplin tadi, nggak sesuai SOP, nggak neko-neko. Terus kemudian apa lagi? Nggak blok-blokan, nggak blok sana blok sini. Artinya dia nggak mau mengganggu ketentraman teman-temannya dan lingkungan kerja dengan ya sudah saya bekerja, saya ada di sini sebagai karyawan dan karena itu saya bekerja. Sudah gitu aja. Dan mendapatkan penghasilan tiap bulan. Betul. Nah. Dampak negatifnya apa? Kenapa kita tidak menganjurkan menjadi karyawan seperti ini? Karena kita ini butuh berkoordinasi dengan bagian lain. Pekerjaan tidak selamanya mulus atau lempeng. Betul. Kita harus memahami pekerjaan di divisi yang lain. Nah, ini tujuannya adalah ketika ada problem, ketika ada masalah, kemampuan kita melakukan networking, kedekatan kita dengan bagian-bagian lain, benefit yang mereka dapatkan dari kita itu akan menjadi pelumas untuk membantu kita ketika kita menemui kesulitan-kesulitan di pekerjaan. Betul. Yang harus diselesaikannya tidak secara teknis tetapi secara non-teknis. Nah, dan tidak selalu mengandalkan atasan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Betul. Karena kan kebanyakan karyawan itu ada masalah, tanya ke atasannya, solusinya gimana nih Pak? Tanya lagi solusinya gimana nih Pak? Lah kan atasan kerjanya kan juga bukan hanya memberikan solusi buat dia saja. Nanti lama-lama atasannya bilang, gua gaji lu untuk kerja, bukan untuk nanya masalahmu dan menyelesaikan, saya yang menyelesaikan. Nanti dijawab gitu ya. Pernah kan ada nggak gitu kan? Iya. Nah, jadi kita karyawan membutuhkan sekedar dari itu saja. Jadi problem solver dalam masalah yang dihadapinya. Kemudian dia juga punya mau untuk mengembangkan kompetensi dia di luar jam pekerjaan dia. Justru karena baik, pokoknya ya wis nurut, tidak ada perintah untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain untuk pengembangan diri. Nggak ada sudah, gitu kan. Gitu, karena bisa jadi terlalu banyak aktivitas, ada yang menganggap bahwa akan mengganggu pekerjaan utamanya. Nah, selama kita bisa mengatur waktu dengan baik, mengelola, dan kita tahu benefit apa yang kita dapatkan, maka kita pasti akan kejar dan kita berusaha untuk bisa menyeimbangkan. Iya. Karena kan benefitnya nanti adalah untuk diri kita sendiri, untuk karir kita, gitu kan. Karena tadi itu ketika kita lempeng aja ya sudah, kita nggak bisa terkait dengan pemecahan masalah kita sendiri, terus komunikasi terkait dengan bidang atau divisi lain juga akan susah. Nah, terus kemudian juga tidak ada inovasi-inovasi baru. Ya memang ada SOP kan, tetapi kan perlu adanya inovasi-inovasi terkait dengan perkembangan terkini kan gitu loh. Karena apa yang kita kerjakan setiap hari itu pasti kita akan menemukan celah sesuatu yang
ini harusnya bisa lebih baik nih. Ini kayaknya kalau gini akan lebih enak deh, lebih bagus deh. Iya, betul. Kasih masukan kan ke. Ya, artinya benar-benar ketika kita bekerja kita menggunakan seluruh kemampuan kita lah untuk mengevaluasi, menganalisa supaya kemudian mengerjakannya itu bukan dari zaman dulu sampai sekarang sama, tetapi harusnya menjadi improve, menjadi lebih cepat, lebih efisien, seperti itu. Kan nggak mungkin ketika keuangan Anda pakai ledger terus kan, dulu kan gitu kan. Nah, harus ada inovasi yang diberikan. Kayak sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi terkait dengan keuangan. Betul, dan ketika itu datanya sudah keluar, tentunya kemampuan yang dibutuhkan akan lebih lagi menganalisa. Nah, dan itu yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga Anda bukan sekedar menjadi karyawan baik saja, tetapi menjadi great kan gitu loh. Betul. Baik-baik saja itu ya baik sih, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Oke, karena akan menjadi orang yang mediocre ya, gitu ya, yang tengah-tengah saja. Dan bisa jadi Anda akan disalib oleh rekan-rekan Anda terkait dengan karir Anda. Jangan sampai ketika Anda disalib oleh rekan Anda yang lain, Anda bilang, loh kok saya di sini-sini saja, dia sudah di sana. Terus yang di sana itu bilang, nah kamu kemana aja kemarin? Terus gini, sometimes gitu kita itu merasa bahwa kita nggak boleh mendebat atasan gitu ya, mendebat atasan. Nah, memang iya kalau memang itu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, tetapi memberikan masukan, terus kemudian menyampaikan sesuatu untuk kebaikan itu harus dilakukan. Nah, ini seringkali seperti itu, kita nggak berani speak up untuk sesuatu yang lebih baik. Dan itu tadi ya, ini bagus, tetapi tidak cukup gitu kan? Karena orang jadi tidak tahu apa nilai yang lebih dari diri kita. Kita ini sebenarnya kompeten atau enggak, kita menguasai masalah atau enggak, kan seperti itu gitu. Betul. Jadi kan kalau kita pengen lebih baik lagi atau menjadi karyawan plus tadi itu, yuk menjadi lebih dari sekedar baik tadi itu, mengembangkan kemampuan diri itu yang dibutuhkan, terus kemudian menerima tantangan-tantangan baru yang diberikan, kemudian melakukan networking, terus memberikan inovasi-inovasi. Nah, inovasi itu akan tumbuh kalau kita juga punya wawasan yang bagus kan? Iya. Nah, kalau kita nggak punya wawasan bagus, kita akan susah untuk berinovasi. Betul. Dan berteman tadi itu ya, melakukan networking, kita kumpul dengan orang-orang dengan profesi yang sama atau profesi berbeda. Itu kita akan mendapatkan perspektif yang lebih baik dari pekerjaan kita. Dan itu tentunya akan menjadi nilai tambah karena akan menjadi beda ketika orang yang hanya mengerjakan pekerjaan itu sehari-hari, nggak pernah berkumpul dengan orang lain, pengetahuannya akan hanya segini. Tapi kalau kemudian kita berkumpul dengan orang lain, mendapatkan perspektif yang lebih luas, ada insight-insight baru yang pasti akan memperkaya pekerjaan kita. Kalau ada masalah kita jadi lebih tahu kurang lebih kaitannya seperti apa. Kemudian pasti bisa memberikan usulan-usulan atas masalah yang dihadapi, solusinya. Nah, itu sih yang dibutuhkan sekali lagi bahwa menjadi baik saja tidak cukup. Itu ya. Jadi itu sih bahasan dari kami terkait dengan baik saja tidak cukup. Jadi yuk kita lebih menjadi great ya Bu Novi ya. Betul. Menjadi karyawan plus, bukan sekedar karyawan yang masuk jam 8, pulang jam 5, kemudian ada lemburan dikerjakan setelah selesai ya sudah terus kemudian pulang. Nah, tetapi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengejar karir kita lebih baik lagi. Oke, thank you untuk Lalisa Hotel, hotel yang keren banget, bintang 3 plus, ya Bu Novi ya, di Jalan Minden ya ini, di Baratajaya. Nah, jadi kalau Anda ada di kawasan di Surabaya Timur, di luar kota, Anda bisa di sini. Kemudian tadi itu ada arisan package, kemudian ada birthday package, engagement package, kemudian wedding package ya Bu Novi ya. Itu bisa juga di sini. Restonya juga keren. Terus Anda bisa juga misalnya malam mengadakan party di poolnya juga oke banget. Dan setiap lantai itu lorongnya tematik. Ada yang lorongnya itu tematik Bali, kemudian tematik Papua. Oh gitu ya, belum sempat ke atas saya. Nah, dan di sini juga ada 4 jenis kamar, ada superior, ada grand superior, ada deluxe, sama ada family room. Jadi banyak pilihannya ketika Anda akan berlibur atau staycation ataupun juga melakukan aktivitas bisnis di kawasan Surabaya, terutama khususnya di Surabaya Timur ya Bu Novi ya. Anda bisa memilih Lalisa Hotel. Oke, baik. Terima kasih banyak supportnya selama ini.
berikan masukan kepada kami dengan menuliskan komen sehingga kemudian kami bisa improve untuk materi-materi lain di kesempatan berikutnya. Atau ada materi yang dibahas. Ya, betul. Jadi tulis saja di komen sehingga kita bisa memberikan menjadikan itu sebagai suatu konten lagi ya. Oke. Itu ya, Talkers. Thank you. Lagi sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share informasi yang berharga ini. Sampai jumpa.